Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Ibu Nisa Ayunda SSI MSI, narasumber dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Selamat pagi Ibu Anissa. Dan yang kami hormati Bapak Ahmad Heru Mujianto, Eskom Mkom dari Universitas Hasyim Ashari Jombang, selaku moderator nantinya. Selamat pagi Pak Heru, apa kabar? Yang kami hormati seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Sabtu 28 November 2020, kita dapat bersama-sama melalui Zoom dan juga live streaming YouTube dalam webinar persembahan bidang pengelolaan data dan statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Semoga kegiatan webinar hari ini dapat memberikan sebuah pencapaian yang luar biasa dalam mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan data sektoral di lingkungan pemerintah. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita simak bersama sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Beni Sampirwanto MSI melalui video typing berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nisa Ayunda SSI MSI, dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang selaku keynote speaker, Bapak Heru Mujianto, Eskom Mkom, dosen Universitas Hasyim Ashari, Jombang selaku moderator, saudara-saudara sekalian, peserta webinar Data Analytics and Statistics Sariwan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Hari ini kita di tengah pandemi masih diberikan kesehatan. Semoga atas ikhtiar kita selalu menerapkan protokol kesehatan, kemudian dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu memperoleh rahmat kesehatannya. Izinkan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian karena secara pribadi saya tidak bisa hadir pada acara webinar ini karena saya harus menjalankan tugas-tugas sebagai PJS Bupati Trenggalek saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu kami melakukan video typing. Semoga video typing ini tidak mengurangi arti penting kebersamaan kita. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang statistik tentu tidak dapat dipisahkan dari apa itu data. Statistik menginterpretasikan sekumpulan data, sedangkan data merupakan representasi dari statistik itu sendiri. Data juga telah menjadi denyut nadi dalam berbagai bidang. Keberhasilan perusahaan yang tumbuh dan mampu berkembang dengan sangat pesat, serta kompetitif dalam persaingan global, bahkan menjelma menjadi perusahaan raksasa, seperti Google misalnya dengan search engine-nya, dan Amazon dengan jual beli online-nya, sekali lagi menjadi sebuah perusahaan yang besar. Dapat disimpulkan bahwa siapa yang dapat berkenalan akrab dengan data, maka sesungguhnya dia telah melihat isi dunia atau bahkan mulai menaklukkannya. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, pada seri perdana ini sangatlah tepat webinar mengambil topik What is Data in Statistics sebagai materi pembuka tentang bagaimana
mengeksplorasi data dalam keilmuan statistik, serta menemukan insight atau wawasan dari data yang nanti akan direpresentasikan secara komprehensif oleh keynote speaker. Saudara-saudara peserta webinar Data Analytics and Statistics Seri 1 yang berbahagia, webinar DAS ini merupakan manifestasi dari ikhtiar dan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk menjadi fasilitator dan katalisator yang menjembatani para expert bidang keilmuan data dan statistika di Jawa Timur untuk menyampaikan keahlian atau expertise-nya dalam pengembangan dan transfer of knowledge kepada masyarakat luas. Webinar ini juga didesain dengan format secara series atau berkelanjutan, serta dibalut tematik pada tiap serinya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar DAS atau Data Analytics and Statistics Seri 1 yang mengambil tema What is Data in Statistics secara resmi saya buka dan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan merahmati niat baik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat mengikuti webinar DAS Series 1 dan sampai jumpa di series-series selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melalui video typing. Dan sesaat lagi kita akan masuk pada sesi paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nisa Ayunda SSI MSI, yang tentu saja beliau sudah ada bersama kita. Dan nanti akan kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Heru Mujianto Eskom Mkom selaku moderator. Namun sebelumnya marilah kita simak profil daripada Bapak Ahmad Heru Mujianto Eskom Mkom selaku moderator. Bapak Ahmad Heru Mujianto Eskom Mkom, beliau lahir di Jombang pada tanggal 24 Juli tahun 1992. Dan beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang dalam bidang ilmu sistem informasi. Dan untuk pendidikan di S2 pada tahun 2015 hingga 2017, beliau ada di Universitas Amikom Yogyakarta dengan bidang ilmu sistem informasi. Demikian profil daripada Bapak Ahmad Heru Mujianto Eskom Mkom yang nanti akan hadir dan bersama-sama kita sebagai moderator. Oleh karenanya kepada Bapak Ahmad Heru Mujianto selaku moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Beni Sambirwanto MSI, selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, beserta tim webinar dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati narasumber kita, yang terhormat Ibu Nisa Ayunda SSI MSI, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertatap muka secara daring dalam mengikuti webinar series yang pertama dengan tema What is Data in Statistics dalam keadaan sehat walafiat. Dan di sini saya selaku moderator yang akan memandu pada sesi kali ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan ketentuan dalam webinar kali ini, yakni dalam penyampaian materi oleh narasumber nanti akan disampaikan dengan durasi kurang lebih 60 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan durasi kurang lebih 30 menit.
dan dimohon untuk para peserta dapat menyimak dan mengikuti setiap materi dan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, peserta webinar dapat menuliskan pertanyaan pada Q&A yang sudah tersedia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum webinar ini kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan profil narasumber kita. Yang terhormat Ibu Nisa Ayunda, SSI, MSI. Berikut profil beliau. Beliau lahir di Mojokerto tanggal 15 Juni 1991. Beliau berdomisili di Jalan Sukosari nomor 5, RT 1 RW 3, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan di Universitas Brawijaya Malang, kemudian beliau melanjutkan untuk studinya di Pasca Sarjana, tetap dengan jurusan Matematika, tepatnya di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan beliau mendapatkan beasiswa calon dosen BPPDN Dikti tahun 2015. Beliau saat ini sedang aktif mengajar sebagai dosen di salah satu prodi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, yakni di Prodi Matematika Sains, Fakultas Sains dan Teknologi. Selain berprofesi sebagai dosen, beliau juga aktif dalam menjalankan penelitian dan pengabdian yang juga dituliskan dalam sebuah karya ilmiah. Berikut adalah karya ilmiah dari beliau. Jadi tepat sekali ketika kita melaksanakan webinar kali ini dengan tema What is Data in Statistics. Narasumber kita adalah beliau, ini sangat berkompeten sekali. Jadi sangat beruntung bagi kita semua, termasuk peserta webinar kali ini, dapat menimba ilmu dari beliau, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang akan disampaikan oleh beliau. Pada webinar kali ini, beliau akan menyampaikan materi tentang What is Data in Statistics. Seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang berada di sekitar kita, ini merupakan sebuah data. Dan data ini dapat dikatakan sebagai fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya itu bersumber dan berbasiskan data. Tetapi seberapa pentingkah data itu bagi kita, dan bagaimana kita bisa mengelola data itu agar data tersebut dapat bermanfaat bagi kita. Selengkapnya akan dikupas dan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada yang terhormat Ibu Nisa Ayunda, SSI, MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat bergabung dalam webinar ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Andes Beni Sampirwanto, MSI, selaku Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Jawa Timur, dan juga Bapak Heru selaku moderator dan Ibu Emma selaku MC. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan juga selamat mengikuti untuk seluruh peserta yang tergabung dalam webinar ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Beni Sampirwanto, MSI, jadi pada webinar ini akan kita bahas tentang What's Data in Statistics. Jadi, apa data dalam statistik? Dan di sini kita akan membahas 3 subtopik dalam webinar ini, yaitu yang pertama adalah Fundamental of Data, yaitu pentingnya sebuah data, dan yang kedua yaitu apa itu statistika,
Dan yang ketiga, hubungan antara data analitik dan statistika. Sebagai pengantar dalam webinar ini, mari kita lihat video berikut. Hi everybody, my name is Alan Torres and I am a designer and VFX supervisor at Cantina Creative. And today I'm going to go over a little bit of the process and conceptualization of the God's Eye for Furious 7. The God's Eye is this see-all device that comes up throughout the film, and its function is to search and find anything, anyone, anywhere at any time. So this device is constantly calculating, it's hacking, accessing various amounts of sources for any given subject, and analyzing those finds, feeds, bioschematics, just everything. This is your worst nightmare. So here at Cantina Creative, most of our shows are divided into a few different phases. First kind of being our initial interaction with the client, getting all the intel that they gave us, and entering into our development stage. And from that kind of spawns into design, and rolls into animation, and compositing. And that's kind of, those are the different phases that we go through on any particular job. So the client came to us with, a pretty specific vision initially, and with a few reference examples, and some of those were The Matrix, in terms of like the scrolling text, and just different ideas of how this thing can be brought to life. Another film that I referenced was Transcendence, the one with Johnny Depp, and that film had a lot of great elements in it that we didn't necessarily pull from, but the behavior of some of the animation and just the ideas behind them were definitely influential. So just to kind of get you going here with our process, is it starts with the look development stage. This is the fun part. This is no limitations, essentially the R&D. This time is strictly for creativity, trying to imagine this visual aesthetic, developing this language that's going to become the God's Eye. And for myself, I always start with the pen to the paper, always turning to analog before opening up Photoshop, Illustrator, or After Effects. Just brainstorming ideas, and these hard copies become kind of the blueprint and foundation oftentimes when later down the road. So big influences for me are creative conversations with the client, with other artists. When you have such a talented team, you'd be doing yourself a disservice not to use them. So bouncing ideas, showing them what you've got so far, I think is really important. Not being afraid to show your work, no matter what the state of it is. Getting those ideas out in front of people's eyes is really important. And developing that variety of content. Feel free to just go crazy across the spectrum in terms of how dynamic or different you want these looks to be. Starting to build that foundation of assets that can potentially be the direction you head in. But on top of that, it's critical that every department interfaces with each other, because as a designer, you're working and you're jamming on these looks, and it looks really pretty, in Photoshop or in Illustrator, but it's awesome to kind of bounce that off of, say, a compositor who is really the last leg and is going to make this thing integrated into that feature. And they are the ones that are going to fit it into the world that you're creating for. As a supervisor, it's important to really cultivate all the departments together, and so everyone's on the same page to create the best work. And just as a side note, as a designer, it's important to think like that as you're working. One important philosophy is to never fall in love with version 1. Version 1 for me, and I'm a designer, so I know what it's like to start on something and just fixate on it and make it really beautiful, and it's this amazing image, and then you can't do nothing with it.
version 1 is pretty much the conversation starter. You have to have those internal dialogues with yourself and be really honest with yourself. So this is kind of a quick look into that development stage. Oftentimes on features, and definitely in Furious 7, the God's Eye took on many different roles. You know, it started out as this device for the good guys, but if you've seen the film, it kind of gets handed back and forth and into many different hands in many different formats. So being able to take all that great development, take all that great design, and repurpose it, retool it for different devices, whether it be like an iPad to a computer monitor, to just being able to make it flexible enough to, when you see it, that's the God's Eye, maybe in like a simplified version or maybe a more complex version. Just really being modular with the design. So beyond the development stage, you really get into the meat and potatoes of the design. And this is where you really start to think about story. This is where you start to think about function. How is the God's Eye going to be laid out? Like, this is where you really dictate the interface and language. And, you know, taking all that awesome development and retooling it in a ready for production, to, you know, start figuring out how can I design this device to help push the story forward and communicate. Thinking of it as a character almost, and good philosophy to keep in mind is design with flexibility. And this is something I'm willing to bet most designers struggle with, and I know I definitely did early on, is not to get stuck designing this incredible piece, because it could be beautiful and complex, but how are you going to use it? How is this piece going to be implemented into the workflow? And that's really important, especially when you're working with teams. You have to know that although this is your work, it's really not. This thing is going to be handed off to a number of people, and they need to be able to just come in and use it efficiently and so on. So that's a really important philosophy to keep in mind, designing with flexibility. A big aesthetic concern I had on this show early on was the design versatility. Once we got into it a bit more, into the thick of the job, it became clear just how much of a role the God's Eye was going to play in this film. So I had to kind of switch up my thinking and how to mass produce all these elements. So I tried to compensate by adjusting the language to become more modular, thinking of it almost as a library of assets to pull from, so that any artist can create layouts and you know, based off any given story point, can create. So that was my hope anyway, so to allow these artists to just come in and plug and play with all these designs. I like to treat design a lot like animation, and what I mean by that is blocking in shapes, blocking in grids, especially when you're working with UI. There's always a basic grid to it all, and once you establish that, then you can begin to play with the layout. But there's always like an underlying uniform to these designs. So the first thing I do is block in all those shapes. Ya, video tersebut adalah video mengenai detail dari program pendeteksi manusia yang di film action Fast Furious 7 disebut sebagai program Good Eyes. Jadi dalam video tersebut menampilkan bagaimana data science itu ada di dalam kehidupan kita mungkin di masa yang akan datang. Jadi dalam program Good Eyes tersebut juga terdapat pengolahan data maupun analisa data. Jadi dari kamera, kemudian bagaimana sebuah kamera itu diprogram sehingga dapat mengambil data-data yang akan bisa diproses ke dalam sebuah informasi.
Nah, dari mana kita mendapatkan data tersebut? Salah satunya yaitu kita bisa dapatkan dari Google. Berikut adalah data negara-negara yang telah merequest user data Google. Jadi di dalam slide tersebut terlihat bahwa Amerika sebagai negara yang paling banyak meminta dari Google user data. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan, jadi bagaimana Amerika bisa mengembangkan seperti contohnya program Good Eyes, terus juga data-data sains yang lain, itu berawal dari Google user data. Apa yang terdapat dalam Google user data? Jadi kita bisa mengambil perilaku kita, terus kemudian keberadaan kita, juga pencarian kita. Nah, selanjutnya kita akan tahu bagaimana analisis data dilakukan di dalam sebuah olahraga. Jadi, Bruno Dagnino, Ruben Savendra, dan Enzo Angeletta mengembangkan sebuah video analysis solution yang berdasarkan sebuah data. Jadi data pemain untuk setiap pemain olahraga, kemudian dianalisis menjadi sebuah titik untuk pemain, dan kemudian sebuah garis, yaitu sebagai sebuah arahnya, dan juga bola yang digambarkan dalam sebuah vektor. Nah, di sini titik dan garis itu akan menjadi sebuah data yang akan dikembangkan ke dalam sebuah program metrika sport. Selanjutnya, tidak sampai di situ saja. Jadi, dunia olahraga akan membuat lebih pintar, yaitu dengan menggunakan sepatu yang memang didesain khusus untuk dapat merekod perilaku dari setiap pemain. Jadi Google dan Adidas telah bekerja sama untuk menciptakan sebuah sepatu yang dapat mengukur data dari para pemain. Sehingga kita mengetahui seberapa cepat, kemudian bagaimana mereka menendang bola, dan bagaimana mereka berlari. Dari situ kita bisa mengetahui perkiraan untuk tendangan selanjutnya, seperti itu. Dalam bidang pemerintahan, Big Data Analis dan Visualisasi telah juga ditunjukkan oleh David Waldrop, yaitu CEO dan founder dari Lux 2020. Lux 2020 ini telah melakukan sebuah analisa sentimen kepada kandidat presiden dari US pada tahun 2020. Dari situ terlihat bahwa dari calon Trump, terus kemudian Sanders, Warren, dan Biden, dan yang lain, di sini dapat dilihat ada beberapa disinformasi campaign, yaitu kampanye negatif, dan juga ada kampanye netral. Dan di sini kita bisa mengetahui seberapa negatif dari beberapa pasangan beserta beberapa pendapat dari masyarakat. Tidak hanya sampai di situ, jadi data analisis juga mampu memecahkan misteri dalam lagu Beatles. Jadi bagaimana sebuah data analisis memecahkan sebuah pertanyaan yang tertulis di dalam lagu The Beatles, In My Life. Jadi
mereka menggunakan stilometri, yaitu sebuah teknik untuk menganalisa lagu dan mengidentifikasi the unbomber. Dan selanjutnya, sudah sampai di manakah Indonesia? Jadi, Indonesia masih bekerja sama dengan IBM, yaitu mendorong lahirnya pakar data science di Indonesia. Jadi sesuai dengan berita pada Agustus 2020, yaitu IBM baru saja mengumumkan kolaborasi dengan Kemkominfo untuk meningkatkan keterampilan maupun keahlian angkatan kerja muda di bidang komunikasi dan informatika. Dari Digital Talent Scholarship 2020 ditargetkan dapat menciptakan talenta andal di bidang data science dan dapat mendukung transformasi digital di Indonesia, sehingga dapat memperkaya kemampuan digital dan memupuk kemampuan berinovasi di Indonesia. Dari sini, kembali lagi kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Jadi, apakah kita bisa menjawab pertanyaan berikut? Jadi, bagaimana Google dapat mengerti bagaimana pencarian kita, dan juga bagaimana uang kita akan berkembang sesuai dengan umur kita, dan bagaimana seberapa banyak saya harus membayar untuk rumah yang saya tempati dengan kredit mungkin 5 tahun atau berapa tahun seperti itu. Jadi semua itu membutuhkan statistik. Jadi apakah itu statistik? Statistik is the art of connecting number to discussion to the answer evoked. Jadi statistik adalah sebuah seni yang menghubungkan angka-angka ke dalam sebuah pertanyaan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dan data scientist adalah seseorang yang mengetahui lebih tentang statistika daripada seorang programmer. Dan programmer itu lebih ke statistika. Jadi seorang programmer itu kebanyakan seorang statistik. Terlihat pada diagram Venn tersebut. Jadi data science itu berasal dari kombinasi antara computer science, yaitu IT, dengan matematik dan statistik. Begitu juga dengan domain atau business knowledge. Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang data, statistik, dan statistika. Pada gambar tersebut terlihat bahwa titik-titik yang ditunjukkan itu merupakan sebuah data. Dan kumpulan dari titik-titik tersebut, dari data-data tersebut, yaitu dinamakan sebuah statistik. Dan statistika adalah ilmu untuk mengelola statistik atau data tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa data yaitu adalah statistik itu sendiri, dan statistik berbeda dengan statistika. Karena statistika adalah sebuah ilmu untuk mengolah atau memvisualisasi atau memvalidasi atau juga menyajikan serta menarik kesimpulan dan menginterpretasikan sebuah data atau statistik. Statistika yaitu terbagi menjadi dua jenis, dan statistika yang pertama adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah statistika
yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Jadi bagaimana meringkas sebuah statistik atau sebuah data atau beberapa data ke dalam sebuah informasi atau sebuah arti yang dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan statistika inferensia adalah statistika yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Untuk jenis statistika deskriptif, yaitu yang pertama adalah penyajian data. Penyajian data di sini dimaksudkan agar data yang kita memiliki arti dan makna yang mudah dipahami oleh pembaca data. Statistika di sini dapat dilakukan dengan pembuatan tabel, diagram, dan distribusi frekuensi. Untuk bagaimana kita menyajikan data dengan baik, akan kita bahas lebih lanjut di dalam slide berikutnya. Selanjutnya akan kita uraikan, yaitu jenis statistika deskriptif yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data digunakan untuk menunjukkan pusat suatu data atau pusat suatu kumpulan pengamatan yang merupakan nilai khas untuk mewakili semua data atau pengamatan. Dari situ ada beberapa metode untuk menggambarkan pemusatan data, yaitu yang pertama rata-rata hitung atau yang biasa dikenal oleh mean, dan yang kedua median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Untuk mean, modus, dan median, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut merupakan data yang simetris atau data tersebut banyak nilai rendahnya, jadi miring ke kiri, atau data tersebut tidak simetris, yaitu miring ke kanan. Jadi banyak nilai yang tinggi sehingga nilai yang rendah sedikit. Nah, maka dilakukan pengukuran mean, median, dan modus. Untuk rata-rata ukur dan rata-rata harmonis berbeda dengan rata-rata hitung, yaitu rata-rata ukur dan rata-rata harmonis untuk dapat menggambarkan ciri khas dari sebuah data. Ciri khas dari sebuah data, misal salah satu contohnya, apakah data saling berkelipatan atau apakah data itu ada yang ganda. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana rata-rata ukur dari sebuah data tersebut. Untuk rata-rata harmonis, jadi mengetahui ciri data yang merupakan bilangan pecahan atau desimal. Dan yang selanjutnya ada juga ukuran letak data. Ukuran letak data digunakan untuk menunjukkan letak atau gambaran persebaran kumpulan data yang dimiliki. Jadi ukuran letak data terdapat kuartil, desil, dan persentil. Kuartil ini adalah jika median tadi adalah nilai yang membagi data tersebut menjadi 2, maka kuartil adalah nilai yang membagi data tersebut menjadi 4. Jadi dari situ kita mengetahui letak data itu sampai di mana. Dan juga untuk desil berarti nilai yang membagi data tersebut menjadi 8, dan persentil yaitu membagi data sebanyak 10. Dan yang terakhir yaitu ada ukuran distribusi data. Ukuran distribusi data di sini digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat data. Ada pengukuran dispersi, yaitu dispersi adalah pengukuran keragaman data. Jadi untuk mengetahui jangkauan data. Jangkauan data tentunya ditentukan dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum dari sebuah kelompok data. Ada juga di situ untuk mengukur
variasi sebuah data, yaitu bagaimana data tersebut bervariasi, dan juga ada standar deviasi. Selanjutnya ada kemiringan dan keruncingan. Nah, bagaimana kita melakukan sebuah deskriptif statistika? Jadi, jika diberikan data seperti pada slide, sebagai contoh, itu adalah data berat badan dari siswa kelas A, maka kita dapat menyajikan data tersebut ke dalam sebuah tabel distribusi frekuensi. Jadi dengan merekod yang berat badan 40 didapatkan frekuensi 6, dengan berat badan 41 didapatkan frekuensi 12, dan seterusnya. Sehingga kita dapat menggambarkan beberapa penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu terdapat diagram pie. Dari situ kita dapatkan persentase, sehingga kita juga bisa mendapatkan diagram batang untuk mengetahui bagaimana penyebaran berat badan dalam kelas A tersebut. Selanjutnya kita bisa memakai juga diagram garis untuk menentukan berat badan dari suatu kelompok data tersebut. Selanjutnya kita ke statistika inferensia. Jadi statistika inferensia digunakan untuk membuat kesimpulan dari data dengan sebuah hipotesis yang memiliki variasi acak. Jadi jika statistika deskriptif lebih ke bagaimana menyajikan sebuah data atau menggambarkan sebuah data itu seperti apa, maka statistika inferensia yaitu mengambil sebuah kesimpulan dengan sebuah hipotesis. Nah, dari sini bisa kita lakukan analisis data berkala, regresi dan korelasi, kemudian pengukuran angka indeks, selanjutnya probabilitas, pendugaan parameter, dan pengujian hipotesis. Untuk analisis data berkala, merupakan sebuah analisis yang sering sekali dipakai untuk beberapa pelaku bisnis atau beberapa data analis, karena dari analisis data berkala ini sangat banyak kebermanfaatannya. Salah satunya untuk memprediksi kecenderungan kondisi masa mendatang berdasarkan serangkaian data yang tersedia pada saat ini. Jadi pada gambar terdapat contoh data peminjam mulai dari tahun 1987 hingga 1995. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa data tersebut memiliki kecenderungan naik dan positif. Nah, maka kita bisa mengambil sebuah persamaan untuk kita bisa memprediksikan, jadi pada tahun 1996, berapakah besar pinjaman yang disediakan oleh suatu koperasi tersebut. Jadi dengan sebuah persamaan Y topi sama dengan A ditambah BX. Y topi adalah nilai tren pada periode tertentu yang akan ditentukan, yaitu misal kita menentukan 1996, maka bisa kita ambil indeksnya 9, maka kita tulis 9, sedangkan X adalah periode waktu, jadi periode waktu 8, dan A adalah intercept dari persamaan tren, yaitu awal dari persamaan dari data tersebut, dan B adalah gradien. Bagaimana kita menentukan A, B? Untuk bagaimana kita menentukan A dan B, ada beberapa metode yang tidak dibahas di dalam PowerPoint ini. Jadi
ada beberapa metode yang memang membutuhkan sebuah perhitungan lanjut, yaitu ada metode bebas, metode setengah rata-rata, yaitu metode kurva, dan juga metode rata-rata bergerak, dan juga metode kuadrat terkecil, dan juga metode kuadrat rata-rata. Nah, metode ini memiliki ciri khas masing-masing berdasarkan gerakan khas dari data masing-masing. Jika data yang saya tampilkan, grafik yang saya tampilkan adalah gerakan tren jangka panjang naik, maka masih terdapat gerakan khas data yang lain, yaitu gerakan tren jangka panjang turun, gerakan siklis, seperti contohnya gerakan musiman, juga ada gerakan variasi musim, jadi musim semisal untuk pengunjung tempat wisata, maka pada musim liburan akan meningkat, dan pada musim sekolah masuk, maka akan menurun. Nah, berikut adalah termasuk gerakan variasi musim. Dan yang terakhir ada juga gerakan acak atau gerakan tidak teratur. Nah, bagaimana metode tersebut digunakan untuk masing-masing gerakan bisa dibahas lebih lanjut di dalam analisis data yang lebih lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya untuk regresi dan korelasi. Jadi analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Sebagai contoh, ada variabel X dan Y. Jadi semisal X adalah minat belajar mahasiswa, sedangkan Y adalah hasil belajar mahasiswa. Apakah minat belajar mempengaruhi hasil belajar? Bisa kita lakukan survei, terus kemudian bisa kita buat sebuah penyajian data dan kita analisis ke dalam sebuah software khusus untuk analisis regresi. Nah, maka kita akan mendapatkan diagram berikut. Jadi apakah diagram tersebut positif, yaitu mempengaruhi secara positif. Jadi jika X naik, maka Y akan juga naik, atau data tersebut bidang minat tidak mempengaruhi hasil belajar, yaitu negatif dan juga linear, atau bisa juga data tersebut negatif non-linear, atau bisa juga tidak ada relasi di antara hasil belajar dengan minat belajar. Nah, untuk mengetahui seberapa kuat atau derajat kedekatan, itu dapat dilakukan analisis korelasi. Jadi analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau seberapa dekat derajatnya antara relasi hasil belajar mahasiswa dengan minat belajar mahasiswa. Selanjutnya, untuk alat bantu ukur statistika, ada banyak alat bantu ukur statistika, yaitu yang sering kali kita gunakan, yaitu adalah Excel, adalah software yang ada di setiap laptop, terus juga IBM SPSS, dan IBM SPSS tentunya sebuah software yang selalu berkembang, dan di sini sudah IBM SPSS sudah mengeluarkan versi terbarunya, yaitu IBM SPSS Modeler. Bagaimana untuk melakukan pengolahan data dengan IBM SPSS, sudah terdapat panduan dari IBM-nya sendiri yang terdapat di beberapa tutorial. Sedangkan yang selanjutnya adalah software R. Software R merupakan software pengolahan data yang paling banyak digunakan oleh data analitik, sesuai dengan data peringkat software yang dilakukan survei sebelumnya.
Selanjutnya terdapat juga Google Trend, Google Analytics, Google Data Studio, dan Google Dokumen. Jadi Google telah menyediakan beberapa tools untuk bagaimana kita melihat data. Salah satunya yaitu Google Trends. Jadi dalam Google Trends ini kita bisa mengetahui bagaimana pola atau bagaimana tren manusia terhadap suatu topik. Sebagai contohnya Taylor Swift atau Kim Kardashian atau Piala Dunia atau sepak bola Amerika. Jadi kita bisa juga membandingkan beberapa tren. Contohnya seperti membandingkan tren wisata Bali dan wisata Malang. Jadi apakah masyarakat nasional, dunia, itu lebih banyak tertarik pada wisata Bali atau wisata Malang? Di sini kita bisa lihat dalam data tersebut rata-ratanya, jadi kebanyakan masyarakat lebih cenderung untuk mencari wisata Malang daripada wisata Bali. Dan data tersebut dimulai dari tahun 2019 sampai 2020. Mungkin lebih banyak yang tertarik dan wisata Bali itu pada bulan April 2020. Nah, untuk mengetahui minat dari wisata Bali, kita juga bisa mendapatkannya rinciannya dari Google Trend. Untuk pencari wisata Malang adalah terutama di daerah Jawa dan Kalimantan bagian timur. Sedangkan pencari wisata di Bali itu adalah Bengkulu, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Jadi untuk wilayah selain Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Nah, dari sini, dari Google Trend ini, perbandingan wisata Bali dan wisata Malang, kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa jika kita ingin mengembangkan sebuah wisata di Kota Malang, maka kita bisa meningkatkan iklan dari wisata Malang tersebut pada area yang berwarna merah gelap. Dan jika kita mempunyai wisata di Bali, maka kita bisa meningkatkan iklan kita pada area khusus untuk Papua contohnya atau di Aceh. Jadi untuk warna biru gelap. Dan selanjutnya kita juga disediakan oleh Google, yaitu sebuah tool untuk menganalisa, yaitu Google Analytics. Nah, untuk Google Analytics ini digunakan untuk menganalisa data bisnis, khususnya untuk yang memiliki sebuah web. Jadi, jika Anda sadari, beberapa pelaku bisnis sekarang mulai memasarkan bisnisnya ke dalam sebuah iklan FB Ads maupun IG Ads. Nah, dari situ jika Anda mengunjungi web tersebut atau klik lebih lanjut, maka Anda akan masuk ke dalam demografi pengunjung. Jadi dari Google Analytics tersebut, maka akan keluar data-data dari pengunjung yang mengunjungi web tersebut. Jadi yang pertama yaitu ada real time, terus kemudian demografi pengunjung, juga ada perilaku pengunjung, jadi pengunjung lebih dominan mengunjungi di mana, apakah di aparel atau di barang belanjaan atau di Tumblr.
Dari situ juga kita juga bisa mengetahui jumlah traffic. Jadi pada jam-jam berapa atau pada hari-hari apa traffic akan meningkat, sehingga kita bisa memaksimalkan iklan pada jam-jam yang trafficnya tinggi. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui sumber traffic, jadi dari mana traffic itu berasal, apakah berasal dari Jawa Timur atau Jawa Barat, seperti itu. Dan kita juga bisa mengetahui pengunjung baru dan pengunjung yang kembali. Untuk apa kita mengetahui pengunjung baru dan kembali? Kita bisa mengetahui bahwa pengunjung yang kembali merupakan pengunjung yang tertarik dan bisa kita lebih ajak ke dalam bisnis kita tersebut. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui kecepatan dari sebuah website yang kita gunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Google Data Studio. Nah, Google Data Studio ini adalah sebuah tools yang disediakan oleh Google untuk bagaimana kita menyajikan sebuah data untuk lebih mudah lagi. Dari sini kita juga mengetahui gambaran dari data, sebaran data, dan juga kemiringan data. Serta kita bisa menggunakannya dalam laporan bisnis, laporan peningkatan, atau laporan bulanan atau tahunan. Selanjutnya akan kita saksikan video pengantar dari Google Data Studio. Introduction to Data Studio is an online introductory course for those who are new to Google Data Studio or for those who want to brush up on the basics. Google Data Studio is a free data visualization tool that lets you illustrate your data in powerful reports. Whether you're experienced in data visualization or still a beginner, this course will help you navigate Data Studio and design your first report. We'll begin by learning about Data Studio and its useful features. Then, we'll tour the interface, see how to connect data so it flows seamlessly into reports, and walk through the steps for creating and building your first report. Finally, we'll discuss how you can collaborate to build reports and share completed reports with others. Throughout the course, you'll have opportunities to explore example reports, complete exercises to help you understand Data Studio's features, and learn best practices for building clear and powerful reports. To begin using Data Studio to visualize your data, register for Introduction to Data Studio today. Untuk mengetahui bagaimana rata-rata pertumbuhan manusia di beberapa negara, itu kita bisa menggunakan Google Public Data. Jadi sudah ada banyak data yang tersedia di dalam Google. Nah, bagaimana kita mengambil data-data yang tersedia ada di Google? Sebagai contoh, data user kita sendiri pun itu bisa dapat kita ambil di dalam sebuah record. Jadi kita bisa menuju ke Google account kita, kemudian kita cari request data user, maka akan kita dapatkan arsip data pencarian kita dan juga data perjalanan kita, maps, seperti lini masa kita yang sering ditampilkan oleh Google Maps, dan juga kita dapat merangkumnya di dalam sebuah Google Cloud. Jadi Google Cloud adalah sebuah tools untuk salah satunya sebagai solusi untuk industri. Jadi ada industri retail, ada industri telekomunikasi, juga ada pemerintahan, jadi dari data storage, terus kemudian solusi analitik dari pemerintahan, juga dari gaming, jadi bagaimana
artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, itu dapat menyusun sebuah game dengan skala yang lebih cepat maupun lebih besar. Dan juga edukasi tentunya, bagaimana kita dapat menyediakan, bagaimana Google dapat menyediakan sebuah tool untuk mengajar, sehingga dapat merangkum beberapa pembelajaran, dan juga tentunya dalam bidang kesehatan, rekam data pasien, dan juga dalam media dan entertain. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa tanpa sebuah data, kita hanyalah seorang manusia tanpa dengan sebuah opini. Jadi tanpa data kita hanyalah manusia dengan sebuah opini, bukan sebuah informasi. Dan look at the evolution of the data landscape, how technology is help business solve for now, and how the data analysis that's possible today can provide us with a new understanding of how we as a society can perform better in the future. Jadi bagaimana dengan data kita masyarakat menjadi lebih baik di dalam masa depannya. Nah, itu tadi adalah paparan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Nisa atas paparan materinya yang begitu menarik dan semakin memperkaya wawasan kita semua. Dari sini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa data ini memang sangat penting bagi kita, dan data ini erat hubungannya dengan statistik dan juga ilmu statistika. Data ini dapat kita peroleh dari manapun, bahkan di Google pun juga sudah tersedia begitu banyak data, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan untuk sesi selanjutnya, ya, ini adalah sesi tanya-jawab. Namun sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, kita akan break dulu sebentar, dan mohon kepada para peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom Q&A yang sudah disediakan. Dan untuk acara selanjutnya akan diisi oleh panitia. Kepada Ibu Emma selaku MC, saya kembalikan. Dan sembari kita menantikan Bapak Heru Mujianto untuk memilih dan memilah pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar yang sudah mengikuti dan menyimak paparan dari narasumber kami, yaitu Ibu Nisa Ayunda SSI MSI tadi, kita akan menginformasikan bahwa webinar The Series ini akan ada seri yang kedua. Dan untuk seri yang kedua ini tadi ada beberapa peserta yang menanyakan kapan untuk webinar seri keduanya. Kita simak video berikut ini. Iya Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia, untuk webinar seri kedua sudah kita ketahui bersama akan diselenggarakan insya Allah pada 5 Desember 2020. Tentu saja kita akan bekerja sama dengan beberapa universitas. Dan Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, seperti yang tadi sudah kami janjikan akan ada kuis dan juga door prize yang akan kita bagikan kepada Anda semuanya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada seluruh peserta webinar, apakah Anda sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom kami, di Q&A yang sudah kami sediakan, dan nanti akan dibahas kembali bersama narasumber dan juga moderator. Dan untuk kuis webinar, di edisi untuk yang pertama ini, kita akan langsung lihat apa saja persyaratan-persyaratannya. Iya, pastikan Anda menggunakan smartphone atau laptop masing-masing. Anda bisa masuk atau browser ke www.menti.com dan Anda bisa masukkan kode PIN yang nantinya akan diberikan oleh panitia.
Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa waktu join 10 menit sebelum start quiz ya. Jadi 10 menit sebelum start quiz. Soal hanya 5 saja, tidak perlu banyak-banyak, 5 multiple choice dan ada 3 peringkat terbaik. Dan untuk pemenang di wilayah Jombang dan sekitarnya, Anda bisa mengambil langsung di Geraha Unipdu sampai dengan pukul 15.00. Ada hadiah menarik seperti yang kita tampilkan di screen kami, yaitu 1 microwave, 2 audio set, dan itu untuk pemenang ketiga IP Cam. Jadi untuk pemenang pertama akan mendapatkan microwave, pemenang kedua akan mendapatkan audio set, dan pemenang ketiga akan mendapatkan IP Cam. Baik Pak Heru, apakah sudah siap dengan pertanyaan dari para peserta webinar kali ini? Baik, Bu Emma, sini sudah masuk pertanyaan dari para peserta webinar. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ya, baik, silakan Pak Heru. Baik, terima kasih kepada para peserta yang tetap setia stay untuk menunggu kita dalam acara webinar kali ini. Dan untuk sesi yang kedua, kita memasuki untuk sesi tanya jawab. Di sini sudah masuk pertanyaan dari para peserta yang nantinya akan saya bacakan dan kemudian akan dijawab dan dijelaskan oleh narasumber kita yang terhormat Ibu Nisa Ayunda, SSI MSI. Baik, di sini sudah masuk pertanyaan atas nama Marsudi. Beliau menanyakan apakah data yang ada di Google ini bisa terjaga, sedangkan mengingat data ini di Google ini kan bersifat umum. Ya, mungkin yang ditanyakan berkaitan dengan tingkat kepercayaan data itu di Google, apakah kita bisa percaya dengan data tersebut atau tidak? Monggo Bu Nisa untuk dijelaskan terkait dengan pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Pak Marsudi atas pertanyaannya. Jadi, apakah data yang ada di Google ini bisa terjaga atau mungkin dipercaya mungkin ya? Sedangkan mengingat data di Google ini bersifat umum. Jadi dalam statistika juga terdapat sebuah metode atau sebuah tes kepercayaan, yaitu tes validasi dengan beberapa tabel kepercayaan. Jadi kita bisa mengetahui dari data tersebut, kita masukkan ke dalam software statistika, yaitu bisa software IBM SPSS tadi, atau software R. Nah, kita akan mengetahui berapa persen kepercayaan yang didapatkan, atau berapa persen validasi yang didapatkan dari data tersebut. Bisa jadi dari 30 data, hanya akan ada 5 data, atau bisa juga 10 data yang valid, sedangkan yang lainnya dinyatakan tidak valid. Nah, bagaimana statistika menentukan kevalidan dari sebuah data? Itu bisa dibahas lanjut ke dalam ilmu statistika. Jadi bagaimana kita mengolahnya, kepercayaannya bisa menggunakan software statistik IBM SPSS atau R tersebut. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan Pak Marsudi. Baik, Bu Nisa, terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Marsudi tadi terkait dengan tingkat kepercayaan data kita yang ada di Google, kita bisa memanfaatkan aplikasi dan juga kita bisa menerapkan ilmu statistika dalam melihat apakah data tersebut tingkat kepercayaannya seperti apa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Iza Mufida. Dia menanyakan apakah kita perlu mengetahui rumus-rumus statistik ya. Ini mungkin berkaitan dengan cara kita dalam menyelesaikan data atau mungkin dalam mengolah data, apakah kita diharuskan untuk mengetahui rumus-rumus tersebut atau mungkin ada cara seperti yang lainnya. Monggo Bu Nisa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Iza Mufida. Jadi seperti yang kita ingat kembali, mungkin saat kita melakukan atau dalam pelajaran matematika di saat sekolah SMA, jadi sekolah menengah atas, itu telah diajarkan bagaimana kita menghitung rata-rata, kemudian menghitung
median, modus, dan standar deviasi, variasi, dan yang lainnya. Dan itu mungkin banyak sekali rumus-rumus yang diberikan. Nah, juga prosesnya pun panjang. Nah, pada saat ini tentunya sudah saya jelaskan tadi bahwa telah disediakan beberapa tools yang ada di dalam Google. Jadi seperti contohnya Google Data Analytics atau Google Data Studio, di situ sudah ada tools untuk mengetahui mean, median, modus, dan yang lainnya. Begitu juga di dalam software, maka kita tanpa perlu mengetahui rumus-rumus tersebut, kita bisa langsung mengetahui hasil dari beberapa rumus tersebut. Nah, itu mungkin dari jawaban saya untuk pertanyaan Iza Mufidah. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ini berkaitan dengan rumus tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa ada tool dan juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini mungkin saya ingin menanyakan ke Bu Nisa. Mungkin dari Ibu Nisa sendiri, mungkin dari aplikasi atau tool itu sendiri yang paling Ibu rekomendasikan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan data ataupun statistik, mungkin ada rekomendasi aplikasi tertentu. Bagaimana, Bu? Oke, jadi kalau kita hanya ingin menampilkan sebuah data, seperti contohnya kita adalah seorang data analis yang bekerja di dalam sebuah perusahaan bisnis, maka kita hanya perlu menggunakan Google Data Studio. Jadi dengan menguasai Google Data Studio, kita bisa menampilkan data dan menyajikan sebuah data menjadi sebuah laporan bisnis. Nah, kalau semisal ingin pengolahan lebih lanjut, semisal contohnya untuk data analitik, nah kita bisa menggunakan software SPSS untuk lebih lengkapnya. Jadi seperti bagaimana kita menyimpulkan analisis korelasi, kemudian analisis regresi, jadi mengetahui hubungan antara sebuah variabel X dan Y, nah maka kita bisa menggunakan variabel SPSS yang menurut saya lebih mudah untuk digunakan bagi data analitik. Nah, itu mungkin jawaban saya untuk pertanyaan Bapak Heru. Baik, terkait dengan data, ini kan banyak sekali data-data yang ada di sekitar kita. Mungkin ada tidak pengkategorian atau mungkin jenis-jenis data, mungkin berdasarkan kategori tertentu dalam ilmu statistik itu seperti apa? Tentunya data ada klasifikasinya, ada kategorinya. Jadi ada data yang berskala, jadi contohnya data berskala itu orang berusia 10 dan 20 itu sampai berapa. Jadi orang berusia produktif itu ada berapa, terus kemudian orang berusia lansia itu ada berapa, seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam data ordinal. Terus juga ada data nominal, juga ada data diskrit, juga ada data kontinu. Untuk data diskrit berarti data yang sudah diketahui angkanya, diketahui nilainya. Sedangkan data yang kontinu yaitu data yang keberlanjutan. Jadi yang memiliki batas maksimum seperti ini dan maksimum minimum seperti itu dan maksimum seperti itu. Jadi ada banyak sekali data, mungkin akan lebih dibahas lebih lanjut di data science, pengolahan data science di webinar series selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan kategori-kategori data ataupun jenis-jenis data, nah mungkin dari kita sendiri pengen mencari data, kemungkinan ada nggak teknik-teknik khusus atau mungkin ada metode tertentu dalam memperoleh ataupun mencari data tersebut seperti apa? Tentunya ada banyak sekali metode. Jadi dalam statistika inferensia itu ada bagaimana kita mengolah data yang tren menjadi sebuah prediktif, terus kemudian data yang berisi sebuah probabilitas, peluang untuk mendapatkan
bagaimana peluang ke depannya, atau bagaimana peluang saya bisa masuk, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya sudah ada pertanyaan yang masuk dari peserta webinar. Atas nama Ardi Dwi Firmansyah, beliau menyatakan bagaimana data dikatakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan jika melihat data yang diolah itu akan digunakan untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Silakan, Bu Nisa. Jadi, jika ingin mengambil sebuah data untuk menggunakannya sebagai pengambilan keputusan, maka kita harus mengetahui metode pengambilan keputusan yang manakah yang akan kita gunakan. Ada banyak sekali metode pengambilan keputusan, yaitu salah satunya seperti contoh, yaitu analitik hierarki atau analisis faktor. Nah, dalam metode-metode tersebut juga ada cek akurasi atau cek validasi dari sebuah data. Jika data terlalu timpang atau jika data terlalu melenceng dari data yang lain, maka akan dianggap data tersebut tidak valid. Dan juga tentunya dalam penentuan sampel dari sebuah populasi, tentunya juga ada sebuah metode statistika, yaitu metode uji kuesioner, uji validasi, dan uji distribusi. Nah, itu mungkin gambaran bagaimana kita bisa mengolah data untuk menjadi sebuah pengambilan keputusan. Jadi memang dalam mengolah data ini ada bermacam-macam metode dan teknik ya Bu ya. Termasuk tadi dalam menganalisanya bisa menggunakan kuesioner, kemudian kita bisa mengolahnya sehingga dari hasil pengolahan itu bisa kita jadikan sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya masuk pertanyaan dari Danti Indriastuti. Apakah kita bisa menganalisa data dari 2 tahun saja? Bagaimana tentang intervalnya? Apakah bisa memenuhi syarat untuk analisis data? Silakan Bu Nisa. Oke. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan, apakah kita memerlukan 2 tahun atau 1 tahun atau 3 tahun dan yang lainnya, itu semua ditentukan oleh pengambil keputusan, jadi oleh pengolah data itu sendiri. Untuk masalah itu nanti mengaruhnya di mana, itu akan mempengaruhi di keakuratan data. Jadi tentunya kita bisa sadari sendiri jika data banyak tersedia, tentunya akan menjadikan sebuah keputusan atau alternatif atau sebuah kesimpulan yang lebih akurat. Dan jika datanya sedikit, tentunya bisa kita bayangkan bahwa datanya lebih akurat daripada data yang banyak. Nah, untuk 2 tahun cukup apa enggak, mungkin bisa disesuaikan dengan apakah data itu 2 tahun itu sudah mewakili pola dari seluruh data tersebut. Jadi bisa digambarkan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jadi berkaitan dengan kurun waktu dari data ini, berarti bisa dikatakan semakin banyak data yang kita dapatkan itu akan semakin baik dalam menunjang keputusan yang akan kita buat, dan untuk waktu dari pengambilan datanya atau durasi dari datanya sendiri, ini kita sesuaikan dengan kasus atau mungkin dari permasalahan yang ingin kita selesaikan. Baik, hadirin yang saya hormati, peserta webinar, terima kasih sudah ikut bergabung, dan di sini kita sudah menyelesaikan untuk sesi tanya-jawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang kita dapatkan dari narasumber kita dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dari hasil webinar ini dapat saya simpulkan bahwa data itu tidak hanya sekedar fakta dan angka, tetapi data itu perlu diolah dan dianalisa. Ketika kita berbicara tentang data, maka kita perlu mengenal adanya statistika. Karena data dan statistika sebagai penunjang keputusan kita.
Terima kasih Bu Nisa atas waktu dan juga paparan materinya yang sangat bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti webinar ini dan berpartisipasi dalam webinar kali ini. Di sini saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Emma selaku MC. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Heru Mujianto dan juga terima kasih Ibu Nisa Ayunda yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam webinar persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang kali ini bekerja sama dengan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Tiba saatnya kita akan bagi-bagi door prize dalam kuis data dan statistik. Jadi untuk peserta webinar yang tadi sudah menyimak, tentu saja peraturan gamenya sudah kita ketahui bersama. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan juga, ada beberapa hadiah yang akan kami bagikan untuk Anda para pemenang. Ada hadiah microwave, kemudian ada hadiah IP Cam. Jadi untuk Anda yang saat ini sudah tengah bersiap-siap kuis, siapkan smartphone atau laptop Anda dan masuk browser ke www.menti.com dan sebentar lagi atau sesaat lagi kita akan bagikan kode PIN yang diberikan oleh panitia ya. Dan waktu join 10 menit sebelum start kuis. Anda bisa bergabung saat ini di 10 menit sebelum start kuis, soalnya hanya 5 saja, nggak perlu banyak-banyak ya, asal jawabnya tepat begitu ya. Kita masih menantikan ada beberapa peserta yang sudah bergabung bersama kami di sini. Dan seperti yang kita informasikan tadi bahwa pertanyaan hanya 5 saja. Kemudian hadiahnya juga ada microwave, kemudian ada IP Cam ya. Dan untuk Anda yang mungkin berlokasi di Jombang, Anda bisa mengambilnya di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, ditunggu oleh panitia sampai dengan pukul 15.00. Kita simak apakah masih ada yang ingin bergabung, dan untuk kodenya, Anda bisa browser di www.menti.com dan use the code-nya 7175712. 7175712. Ada berapa peserta kira-kira yang sudah masuk untuk kuis kita ini? Yuk, jangan sampai terlambat karena kita akan segera mulai kuisnya. Ada hadiah menarik untuk Bapak Ibu peserta webinar. Kira-kira ini Ibu Nisa sama Pak Heru boleh ikutan nggak nih ya? Tertarik nggak Bapak Heru untuk ikutan kita kuis nih? Pasti jawabannya udah benar semua ini. Pakarnya karena ya yang hadir di sini ya sudah expert dalam bidang pengelolaan data. Baik, kita masih menantikan peserta yang akan bergabung bersama kami. Anda bisa masuk di www.menti.com dan use the code-nya 7175712. Sekali lagi 7175712. Mungkin bisa ditampilkan kembali hadiahnya apa saja ya kira-kira ya. Mungkin teman-teman bisa menampilkan hadiah menariknya apa saja untuk 3 pemenang yang akan keluar tadi. Jadi kita ini harus cepat dan harus benar gitu ya. Sudah ada berapa peserta ini yang sudah bergabung? Silakan Bapak Ibu, Anda bisa bergabung di www.menti.com dan jangan lupa kodenya 7175712. Akan ada hadiah menarik untuk Anda. Dan untuk Anda yang ada di kawasan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Anda bisa langsung mengambil hadiahnya di sini ya. Ada berapa peserta yang sudah hadir di sini?
Pesertanya masih belum terlihat ya, ada berapa ya di sini ya? Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, kami masih menantikan partisipasi Anda dalam kuis kami di webinar seri pertama ini bersama dengan Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Sudah bisa bergabung? Kode PIN-nya yang sudah diberikan tadi. Jangan lupa dimasukkan juga ada kode PIN dari panitia 7175712, sekali lagi 7175712. Pak Heru, Bu Nisa, monggo kalau ingin bergabung menjadi peserta kuis. Ini siap-siap bergabung ini. Oh, siap-siap bergabung. Ini saya sudah bergabung ini. Iya, Pak Heru juga bergabung ya. Ya, baik, kita masih menantikan partisipasi daripada peserta webinar di pagi hari ini untuk bergabung bersama kami dalam kuis pengelolaan data dan statistik untuk seri yang pertama ini. Ada 3 hadiah menarik untuk para pemenang. Ada microwave, kemudian ada IP cam, ada juga audio set ya. Sudah ada 18, kita close di partisipan keberapa? Jangan lupa kodenya disertakan 7175712. Mungkin ada beberapa partisipan yang masih belum bisa masuk di www.menti.com. Kita masih menantikan. Sabar ya. Untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus perlu bersabar, betul ya Bu Nisa ya? Yang penting perjuangannya itu loh Bu. Betul nggak sih? Padahal Pak Heru sudah mulai siap-siap menjawab ini ya. Udah nggak sabar. Siap-siap dapat hadiah ini Bu. Siap-siap pulang dapat hadiah ini. Baik, kita masih menantikan, sudah ada 20 partisipan. Baik, kita akan mulai bersama. Jadi untuk para peserta siap-siap ya, pertanyaannya apa? Fokus pada layar Anda, pada screen Anda. Baik, kita akan mulai. Saya akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Ini dia pertanyaannya. Negara manakah yang paling banyak melakukan request user Google Data? Bu Nisa sepertinya sudah tahu nih, udah nyantai-nyantai gini nih. Untuk peserta yang lain jangan sampai kalah ya. Siapa cepat dia dapat, tapi harus benar. Negara manakah yang paling banyak melakukan request user Google Data? Apakah Indonesia, apakah US, Rusia, Inggris, atau Cina? Kita masih menantikan partisipasi Anda. Jadi harus benar-benar fokus, karena masih ada waktu untuk berpikir. Tapi di sini siapa yang cepat dan benar, itu yang akan keluar sebagai jawarannya, begitu ya. Ya, negara manakah yang paling banyak melakukan request user Google Data? Kira-kira negara mana ya? Indonesia, US, Rusia, Inggris, Cina. Waktu semakin berjalan. Baik, saya kira sudah menjawab semuanya ya. Mungkin kita bisa langsung pada jawabannya. Ya, ini ada Mas Ardi yang ada di peringkat pertama. Kemudian Bu Diana Nafkia di peringkat kedua. Mas Ardi cepat sekali ya. Kemudian ada Pak Dedi di peringkat yang ketiga. Kira-kira jawabannya apa tadi? Kita
Kita langsung masuk pada yang kedua, berapa median dari 79, 31, 30, 48, dan 56? Berapa median dari 79, 31, 30, 48, dan 56? Ingat-ingat ada hadiah menarik yang akan dibagikan untuk Anda para peserta kuis. Jadi jangan patah semangat ya, tetap semangat. Kalau perlu hitung kancing juga nggak apa-apa kok. Hitung kancing juga nggak apa-apa ya, jawabannya kira-kira apa? 31, 30, 66, 56, atau 48? Ya, baik. Kita langsung saja masuk di peringkat ya. Ya, peringkat. Ada siapakah di urutan pertama? Berubah lagi. Ibu Diana Nafkia ya, kali ini ada di peringkat atau di urutan yang pertama. Kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kita harus cepat ya, cepat semangat, tapi harus benar juga. Berikut adalah jenis pengukuran dalam statistik deskriptif. Nah, ini ada kecuali. Ukuran pemusatan data, ukuran distribusi data, ukuran letak data, ukuran lebar data, atau penyajian data. Kira-kira apa ya? Kita masih bersama di webinar seri pertama, Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yang kali ini bekerja sama dengan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Ini berikut adalah jenis pengukuran dalam statistika deskriptif kecuali penyajian data. Salah ya. Yang benar adalah ukuran lebar data. Ini banyak banget yang salah ya, makanya saya langsung penyajian data. Aduh, agak sedikit shock juga, salah ternyata ya. Yang benar adalah ukuran lebar data. Dan kita lihat peringkatnya. Ada siapakah? Ada siapa yang ada di peringkat pertama? Ibu Diana Nafkia. Ibu Diana Nafkia lagi, ini ada di peringkat yang pertama ya, kalau nggak salah tadi ya. Tadi sudah masuk di pertanyaan yang ketiga ya, sekarang kita langsung pada pertanyaan selanjutnya. Disebut apakah bentuk tunggal dari data? Sekali lagi, disebut apakah bentuk tunggal dari data? Bentuk tunggal dari data, apakah atomik, datum, primer, denom, dan single? Pak Heru bisa kasih contekan nggak Pak Heru ya? Atau Bu Nisa kasih contekan, kasih kode gini 1, 2, 3, 4, atau 5, jawabannya yang mana gitu. Mungkin dari Bu Nisa ini ya yang. Oh gitu. Baik, kita langsung saja. Jawabannya yang benar adalah datum ya, kalau nggak salah ini ya. Benar nggak sih? Ya.
Tapi pinter-pinter loh, udah 8 loh yang benar daripada yang lain-lainnya. Kita di pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, oh iya, ini ada Bu Diana Nafkia lagi ini, kira-kira nih. Bu Diana Nafkia ada di peringkat pertama lagi. Oh, kita langsung di pertanyaan yang kelima, dan ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang terakhir, kita siapkan diri kita penuh dengan semangat, jangan lupa jari-jarinya dipersiapkan untuk mencet yang mana kira-kira jawabannya ya. Apa itu data kualitatif? Apa kira-kira data kualitatif? Data yang bersifat naratif kah? Atau data yang berupa angka kah? Atau data yang tidak memiliki satuan kah? Atau ketiga jawaban salah? Nah loh, yang benar yang mana? Ya, waktu masih terus berjalan. Apa itu data kualitatif? Apakah data yang bersifat naratif? Apakah data yang berupa angka? Apakah data yang tidak memiliki satuan? Atau ketiga jawaban salah? Kira-kira yang mana ya? Atau ada beberapa peserta yang lagi hitung kancing nih. Kira-kira yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat nih? Ya, baik, langsung saja. Apakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar apa ya? Oh, ternyata sudah keluar ini. Bu Diana Nafkia, yang tadi sudah masuk dalam peringkat pertama beberapa kali ya. Ini menjadi pemenang yang pertama, Ibu Diana Nafkia, yang sudah begitu cepat dan benar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panitia webinar data dan statistik, persembahan dari bidang pengelolaan data dan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dan untuk peringkat yang kedua, kira-kira siapa yang berhasil keluar sebagai jawaranya? Aziz Mustafa. Kemudian yang ketiga ada Ibu Iza Mufida ya, Ibu Iza Mufida. Pemenang pertama, kedua, dan ketiga sudah kita dapatkan, Ibu Diana Nafkia, kemudian Ibu Aziz Mustafa, kemudian ada Ibu Iza Mufida. Ya, selamat untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami dalam kuis webinar data dan statistik persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Baik, itu tadi kuis kita. Terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami dengan penuh semangat, penuh fokus, dan jari-jari juga udah disiapkan tadi ya. Akhirnya usai sudah seluruh rangkaian acara webinar What's Data in Statistik untuk seri yang pertama ini. Semoga kegiatan webinar hari ini dapat memberikan sebuah pencapaian yang luar biasa dalam mengumpulkan, kemudian mengolah, dan mempublikasikan data di lingkungan pemerintah. Saya Emma pamit undur diri, dan kami selaku panitia mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.